Aku mendapati tubuh Ethan Reed, penjahat yang ditunjuk dan murid senior dalam sebuah novel fantasi. Beberapa saat sebelum aku seharusnya diracuni oleh juniorku. Saat aku menatap jurang kehidupan baruku yang sangat singkat, sebaris teks melayang di depan mataku. Poin plot tingkat tinggi akan datang. Adik perempuan meracuni teh. Lari MC. Sang guru akan menjebakmu. Apa-apaan? Penjahat ini sebenarnya pintar. Dia akan berpura-pura. Cangkir teh di tanganku bergetar. Oke, jadi mungkin aku bukan penjahatnya. Mungkin aku adalah penyelamat yang ditunjuk oleh obrolan langsung. Komentar-komentar itu dengan panik membocorkan seluruh plot. Sang pahlawan beralih ke sisi gelap dan mengakhiri dunia. Dan guru kita yang terhormat menjadi gila dan membantai sebuah kota. Dan rupanya aku satu-satunya yang bisa menghentikan mereka. Ethan, apakah kau tahu kejahatanmu? Pedang masterku suatu hari nanti akan diarahkan kepadaku. Aku hanya tersenyum dan berkata, Tuan, komentar-komentar itu sudah menunjukkan cuplikan momen-momen gila Anda. Kakak Ethan, minumlah teh. Anda pasti haus. Suara Ava terdengar sangat manis. Ia mengulurkan cangkir teh giok yang halus dengan kedua tangannya. Cairan jernih di dalamnya memantulkan wajahnya yang polos dan tersenyum. Kau telah bekerja sangat keras untuk KTT surgawi akhir-akhir ini, tambahnya, sambil mendorongnya sedikit lebih dekat. Ujung jarinya sedikit gemetar. Aku menatap cangkir itu. Lonceng alarm berbunyi di kepalaku. Dalam cerita aslinya, ini adalah cangkir teh yang sama yang mengirim Ethan Reed ke liang kuburnya. Dan sekarang aku duduk di kursi kematian. Udara dipenuhi aroma manis yang menusuk hidung bercampur dengan hawa dingin samar yang sepertinya berasal dari Ava sendiri. Cangkir teh ini adalah surat perintah kematian. Kakak, Ava memanggil lagi. Ada sedikit urgensi di matanya. Itu seperti kail berumpan yang dicelupkan ke dalam racun. Aku memaksakan senyum. Betapa perhatiannya kau, adikku. Tanganku meraih cangkir giok itu. Jari-jariku terasa seperti es. Apakah ini benar-benar akhirnya? Apakah aku akan mati begitu sampai di sini? Tepat saat jari-jariku hendak menyentuh keramik yang dingin, beberapa baris teks semi-transparan tiba-tiba muncul di pandanganku. Ya Tuhan, ini dia. Adegan keracunan klasik. Peringatan. Peringatan. Gigi diracuni. Konsentrat ciuman ular edisi fantasi. Ethan, keluar dari sana. Jangan diminum. Dia ingin kau mati. Huruf-huruf berkilauan itu bergelombang dan menghilang seperti gelembung sabun yang pecah. Pupil mataku menyempit. Apa-apaan itu? Apakah aku berhalusinasi? Kakak senior, suara Ava kini dipenuhi kebingungan. Dia menatap tanganku, membeku di udara. Tehnya akan dingin. Senyumnya tetap polos seperti biasa. Tetapi secercah sesuatu yang dingin dan gelap melintas di matanya. Teks aneh itu bergulir lagi. Jangan langsung membeku, kawan. Obrolan sudah memberimu spoiler. Pura-puralah. Pura-pura diracuni. Ya, pura-pura mati. Mengulur waktu. Obrolan, spoiler. Jantungku berdebar kencang. Apakah hal-hal ini mencoba membantuku? Waktu hampir habis. Aku bertaruh soal itu. Aku merebut cangkir teh itu. Bagaimana mungkin aku menolak kebaikan adikku tersayang, kataku, berusaha menjaga suara tetap tenang. Aku menengadahkan kepala dan menghabiskan cairan bening itu dalam sekali teguk. Sensasi terbakar menusuk tenggorokanku. Bibir Ava melengkung membentuk senyum kemenangan tanpa suara. Dentang. Cangkir itu terlepas dari genggamanku, pecah berkeping-keping di lantai batu yang dipoles. Suara tajam itu bergema di haula. Aku mencengkeram tenggorokanku. Tubuhku mulai kejang hebat sebelum aku jatuh ke belakang. Kaku seperti papan. Tehnya beracun. Aku tersedak mengucapkan kata-kata terakhir saat penglihatanku kabur dan memudar menjadi gelap. Kesadaranku tenggelam dalam lautan kekacauan yang bergejolak. Jeritan Ava yang benar-benar palsu dan ketakutan menggema di udara. Kakak senior, ada apa? Kakak senior, tolong. Seseorang tolong. Kakak senior Ethan telah diracuni. Deretan langkah kaki bergegas masuk dari luar. Aku tetap menutup mata, memfokuskan seluruh indraku pada pendengaranku. Apakah aku memenangkan taruhan? Kesadaranku melayang-layang seperti orang tenggelam terombang-ambing di ombak. Dunia dipenuhi kebisingan. Denyut nadinya tidak teratur. Racun itu sudah menyerang jantungnya. Racun yang sangat kuat. Ava, apakah kau memberikan tehnya kepada Ethan? Suara terakhir itu dingin dan berwibawa, membawa beban berat badai yang akan datang. Itu adalah tuanku, Valerias. Dalam novel, dia akan segera mengetahui bahwa akulah yang mencoba meracuni seseorang dan gagal. Kemudian dia akan mengeksekusi aku untuk membersihkan sekte. Bola mataku berkedut di bawah kelopak mata. Di mana percakapannya? Aku butuh informasi. Tuan, aku tidak tahu. Ava mengisak-isak dengan air mata yang deras. Aku menyeduh tehnya. Tetapi aku bersumpah aku tidak tahu apa-apa. Kakak senior selalu memperlakukan aku seperti adiknya sendiri. Mengapa aku harus menyakitinya? Penampilannya sempurna, layak mendapatkan Oscar. Serangkaian komentar baru muncul seperti hantu. Dan ini dia, pengalihan kesalahan klasik. Bertahanlah Ava. Pahlawan Leo sedang dalam perjalanan dengan bukti untuk menyelamatkan kau. Ya, botol kecil racun yang akan dia gunakan untuk menjebak Ethan. Wah, penjahat Ethan ini aktor hebat. Kelopak matanya baru saja bergerak. Kalian pikir dia bisa melihat kita? Leo membawa botol kecil untuk menanam bukti. Hatiku hancur. Sungguh rencana berlapis yang kejam. Aku harus menemukan jalan keluar dari ini. Cari. Suara Master Valerias setajam baja. Cari di kamar Ethan. Jangan sampai ada yang terlewat. Langkah kaki yang panik bergegas menjauh. Mereka akan mendapatkan bukti. Aku tidak punya banyak waktu. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Jariku yang tersembunyi di sisiku di lantai dingin bergetar. Aku menggeseknya sedikit atas batu. Suara gesekan kuku samar hampir tidak terdengar. Itu satu-satunya sinyal yang bisa aku berikan. Aku harap seseorang akan memperhatikan. Master, sebuah suara keras dan mendesak bergema di haula. Itu Leo. Pahlawan itu telah tiba, membawa bukti yang telah disiapkannya dengan hati-hati dan tak terbantahkan di kompartemen tersembunyi di kamar kakak senior Ethan. Aku menemukan ini. Suaranya dipenuhi ketercengangan dan kesedihan
minuman yang dibuat-buat. Sebuah botol kecil dan dingin disodorkan. Sebuah botol kosong berisi racun akar hitam. Racun akar hitam. Racun yang seharusnya membuatku sekarat. Haula menjadi sunyi senyap, hanya diselingi isak tangis Ava yang sekarang jauh lebih keras karena dituduh secara salah. Guru Valerias tidak mengatakan apa-apa. Tekanan yang menghancurkan memenuhi ruangan. Suasana pembunuhan terasa di udara. Dasar kurang ajar. Raungan Valerias seperti guntur, diarahkan langsung ke tubuhku yang tak sadarkan diri. Ethan, sebagai murid senior, bagaimana mungkin kau melakukan rencana yang begitu hina dan kotor? Meracuni muridmu sendiri, menjebak adikmu, kau pantas mati. Gelombang kekuatan yang menakutkan, nyata dan berat seperti gunung, menghantamku. Terasa sedingin es dan memancarkan intensi pembunuhan murni dan tak tercampur. Ini dia percaya, dia akan membunuhku. Apa yang harus aku lakukan? Guru, tenangkan dirimu. Suara Leo yang tulus menyelah. Kakak senior mungkin hanya bingung sesaat. Kumohon, guru, demi bertahun-tahun pengabdiannya sebagai gurumu, tunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia berpura-pura memohon untukku, tetapi setiap kata yang dia ucapkan semakin memaku paku ke peti matiku, menegaskan kesalahanku. Dia hanya menuangkan bensin ke api. Isak Ava menjadi musik latar belakang yang sempurna. Obrolan dipenuhi teks. Yang panik. Sial, pukulan terakhir dari sang pahlawan itu brutal. Ethan dalam masalah besar. Jika dia tidak bangun sekarang, tamatlah riwayatku. Kau terlalu berlebihan pura-pura mati, kawan. Bangun dan bela dirimu. Ini membunuhku. Bisakah seorang penjahat memiliki IQ tinggi? Hanya sekali ini saja. Membela diri dengan bukti apa? Pikiranku berpacu. Tekanan spiritual Guru Valerias semakin kuat. Sebuah ikatan besi dingin mencekikku. Kesadaranku mulai terkikis di bawah beban itu. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku menggigit lidahku dengan keras. Rasa sakit yang tajam itu mengguncang sarafku dan aku memusatkan sisa energiku. Sebuah erangan kesakitan keluar dari bibirku. Kelopak mataku berkedip, lalu perlahan dengan susah payah terbuka. Cahayanya menyilaukan. Setiap tatapan dingin dan curiga dari Einhal tertuju pada wajahku yang pucat. Aku sekarang menjadi pusat badai. Suara dingin Ethan Valerius mengandung sedikit kejutan. Kau sudah bangun. Tekanannya sedikit berkurang, tetapi tatapannya masih setajam pedang, menembus langsung ke jiwaku. Apa yang ingin kau katakan? Ini kesempatanku. Aku terengah-engah. Suaraku seperti bisikan kuda yang patah. Master Einhal yang mengatakannya. Mataku mengamati ruangan. Aku melihat Ava. Kemenangan di matanya lenyap dalam sekejap. Aku melihat Leo. Alisnya berkerut dengan tatapan penuh perhitungan. Akhirnya, pandanganku dengan susah payah tertuju pada wajah Master Valerius. Racun itu bukan aku. Botol itu bukan aku. Master, aku telah dijebak. Dijebak. Valeria mencibir. Dia mengibaskan lengan bajunya dan botol kosong yang dingin itu jatuh berjatuhan ke lantai, tepat di depan wajahku. Buktinya tak terbantahkan. Itu ditemukan di kamarmu. Bagaimana kau menjelaskannya? Menjelaskan. Aku tertawa dingin dalam hati, tetapi pandanganku melayang lemah ke arah Leo. Nah, adik junior. Tubuh Leo kaku sesaat. Kakak senior, ada apa? Kau bilang botol itu ada di kompartemen tersembunyi. Yang mana? Tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Yang di bawah batu ubin biru ketiga di dinding barat. Leo menjawab cepat, tetapi secercah kepanikan melintas di matanya. Obrolan meledak. WDF. Kenapa Ethan menanyakan itu? Balikan plot. Apakah ada yang salah dengan tempat tersembunyi itu? Tuhanku, aku sangat gugup. Apakah penjahat itu akhirnya bergerak? Aku berhasil tersenyum mengerikan. Aku memaksakan lenganku ke atas. Tanganku gemetar saat aku menunjuk samar-samar ke arah sisi lorong. Kamarku tidak pernah memiliki dinding barat. Kamar itu hanya memiliki timur, selatan, dan utara. 3 dinding. Suaraku tidak keras, tetapi terdengar seperti batu besar yang dijatuhkan ke danau yang sunyi. Boom! Gelombang kejutnya sangat besar. Apa? Pupil Master Valerius menyempit. Warna wajah Leo memucat. Isak tangis Ava berhenti tiba-tiba. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap dan aneh. Kau bisa mendengar suara jarum jatuh. Satu-satunya suara adalah nafasku yang tersengal-sengal dan sulit. Obrolan menjadi kacau. Astaga. Plot twist abad ini. Ethan, kau legenda. Leo benar-benar ketahuan. Elimo, dia salah tempat persembunyian. Apakah penjahat ini punya kekuatan psikis? Bagaimana kau tahu Leo akan mengatakan dinding barat? Ini epik. Biarkan mereka bertarung. Biarkan mereka bertarung. Valerias menolehkan kepalanya. Tatapannya seperti 2 sambaran petir yang menyambar Leo. Kau, suaranya rendah, mendidih dengan amarah yang meluap. Jelaskan dirimu. Dari mana botol itu berasal? Tekanan yang menghancurkan kembali, tetapi kali ini 10 kali lebih menakutkan. Seberat gunung, sepanas api. Tatapan itu tertuju pada Leo. Leo pucat pasi. Keringat dingin mengalir di dahinya saat ia mulai gemetar tak terkendali. Tuanku, ia berlutut dengan bunyi gedebuk. Aku, ia tergagap. Matanya yang ketakutan melirik ke sana kemari sebelum akhirnya tertuju pada Ava. Tatapan itu memohon bantuan, bercampur dengan sedikit kebencian.
Ava tersentak di bawah tatapannya, dan tanpa sadar mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Semuanya sudah berakhir. Aliansi kecil mereka retak. Obrolan terus bergulir. Oh, mereka akan saling menyerang. Leo, adikku, tolong aku. Ava, jangan berani-beraninya kau menyeretku ke dalam masalah ini. Tuan marah. Ini menakutkan. Apakah Ethan akan memenangkan ini hanya dengan berbaring di lantai? Omeo, bicaralah. Valerius melangkah maju, dan udara di aula itu terasa membeku. Tekanannya mencekik. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Untuk menjebak saudaramu sendiri. Setiap kata bagaikan pukulan palu ke dada Leo. Ia gemetar seperti daun tertiup angin. Bibirnya bergetar, matanya ketakutan melirik ke sana kemari sebelum akhirnya tertuju pada Ava. Tatapan itu memohon bantuan, bercampur dengan sedikit kebencian. Ava tersentak di bawah tatapannya, dan tanpa sadar mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Semuanya sudah berakhir. Aliansi kecil mereka retak. Obrolan terus bergulir. Oh, mereka akan saling menyerang. Leo, adikku, tolong aku. Ava, jangan berani-beraninya kau menyeretku ke dalam masalah ini. Tuan marah. Ini menakutkan. Apakah Ethan akan memenangkan ini hanya dengan berbaring di lantai? Omeo, bicaralah. Valerius melangkah maju, dan udara di aula itu terasa membeku. Tekanannya mencekik. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Untuk menjebak saudaramu sendiri. Setiap kata bagaikan pukulan palu ke dada Leo. Ia gemetar seperti daun tertiup angin. Bibirnya bergetar, matanya ketakutan melirik ke sana kemari sebelum akhirnya tertuju pada Ava. Tatapan itu memohon bantuan, bercampur dengan sedikit kebencian. Ava tersentak di bawah tatapannya, dan tanpa sadar mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Semuanya sudah berakhir. Aliansi kecil mereka retak. Obrolan terus bergulir. Oh, mereka akan saling menyerang. Leo, adikku, tolong aku. Ava, jangan berani-beraninya kau menyeretku ke dalam masalah ini. Tuan marah. Ini menakutkan. Apakah Ethan akan memenangkan ini hanya dengan berbaring di lantai? Omeo, bicaralah. Valerius melangkah maju, dan udara di aula itu terasa membeku. Tekanannya mencekik. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Untuk menjebak saudaramu sendiri. Setiap kata bagaikan pukulan palu ke dada Leo. Ia gemetar seperti daun tertiup angin. Bibirnya bergetar, matanya ketakutan melirik ke sana kemari sebelum akhirnya tertuju pada Ava. Tatapan itu memohon bantuan, bercampur dengan sedikit kebencian. Ava tersentak di bawah tatapannya, dan tanpa sadar mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Semuanya sudah berakhir. Aliansi kecil mereka retak. Obrolan terus bergulir. Oh, mereka akan saling menyerang. Leo, adikku, tolong aku. Ava, jangan berani-beraninya kau menyeretku ke dalam masalah ini. Tuan marah. Ini menakutkan. Apakah Ethan akan memenangkan ini hanya dengan berbaring di lantai? Omeo, bicaralah. Valerius melangkah maju, dan udara di aula itu terasa membeku. Tekanannya mencekik. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Untuk menjebak saudaramu sendiri. Setiap kata bagaikan pukulan palu ke dada Leo. Ia gemetar seperti daun tertiup angin. Bibirnya bergetar, matanya ketakutan melirik ke sana kemari sebelum akhirnya tertuju pada Ava. Tatapan itu memohon bantuan, bercampur dengan sedikit kebencian. Ava tersentak di bawah tatapannya, dan tanpa sadar mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Semuanya sudah berakhir. Aliansi kecil mereka retak. Obrolan terus bergulir. Oh, mereka akan saling menyerang. Leo, adikku, tolong aku. Ava, jangan berani-beraninya kau menyeretku ke dalam masalah ini. Tuan marah. Ini menakutkan. Apakah Ethan akan memenangkan ini hanya dengan berbaring di lantai? Omeo, bicaralah. Valerius melangkah maju, dan udara di aula itu terasa membeku. Tekanannya mencekik. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Untuk menjebak saudaramu sendiri. Setiap kata bagaikan pukulan palu ke dada Leo. Ia gemetar seperti daun tertiup angin. Bibirnya bergetar, matanya ketakutan melirik ke sana kemari sebelum akhirnya tertuju pada Ava. Tatapan itu memohon bantuan, bercampur dengan sedikit kebencian. Ava tersentak di bawah tatapannya, dan tanpa sadar mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Semuanya sudah berakhir. Aliansi kecil mereka retak. Obrolan terus bergulir. Oh, mereka akan saling menyerang. Leo, adikku, tolong aku. Ava, jangan berani-beraninya kau menyeretku ke dalam masalah ini. Tuan marah. Ini menakutkan. Apakah Ethan akan memenangkan ini hanya dengan berbaring di lantai? Omeo, bicaralah.
Valerias melangkah maju, dan udara di aula itu terasa membeku. Tekanannya mencekik. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Untuk menjebak saudaramu sendiri. Setiap kata bagaikan pukulan palu ke dada Leo. Ia gemetar seperti daun tertiup angin. Bibirnya bergetar, matanya ketakutan melirik ke sana kemari sebelum akhirnya tertuju pada Ava. Tatapan itu memohon bantuan, bercampur dengan sedikit kebencian. Ava tersentak di bawah tatapannya, dan tanpa sadar mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Semuanya sudah berakhir. Aliansi kecil mereka retak. Obrolan terus bergulir. Oh, mereka akan saling menyerang. Leo, adikku, tolong aku. Ava, jangan berani-beraninya kau menyeretku ke dalam masalah ini. Tuan marah. Ini menakutkan. Apakah Ethan akan memenangkan ini hanya dengan berbaring di lantai? Omeo, bicaralah. Valerias melangkah maju, dan udara di aula itu terasa membeku. Tekanannya mencekik. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Untuk menjebak saudaramu sendiri. Setiap kata bagaikan pukulan palu ke dada Leo. Ia gemetar seperti daun tertiup angin. Bibirnya bergetar, matanya ketakutan melirik ke sana kemari sebelum akhirnya tertuju pada Ava. Tatapan itu memohon bantuan, bercampur dengan sedikit kebencian. Ava tersentak di bawah tatapannya, dan tanpa sadar mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Semuanya sudah berakhir. Aliansi kecil mereka retak. Obrolan terus bergulir. Oh, mereka akan saling menyerang. Leo, adikku, tolong aku. Ava, jangan berani-beraninya. Menjerit, semua darah mengalir dari wajahnya. Leo gemetar hebat, hingga giginya bergemeletuk. Tidak, Master, aku tidak bersalah. Dia bergegas menuju Valerias. Master, selamatkan aku. Wajah Valerias sangat gelap dan menakutkan. Cahaya merah jahat di matanya tampak semakin intens. Peringatan di obrolan menjadi panik. Peringatan merah, meteran korupsi Master melonjak. Astaga, dia benar-benar menjadi jahat. Master Sarafina, keluar dari sana, Ethan. Hati-hati, dia akan membunuh para saksi. Sebuah dengusan ingin yang penuh dengan kebencian yang mengerikan keluar dari bibir Valerias. Master Sarafina, dia berdesis. Aula disiplin telah melampaui batas wewenangnya. Ini adalah masalah internal murid-muridku sendiri, bukan urusanmu untuk ikut campur. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, gelombang kekuatan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya meletus darinya. Gelombang itu berkobar-kobar penuh darah dan kekerasan, dan diarahkan langsung ke guru Sarafina. Pupil saudara Sarafina menyusut. Dia jelas tidak pernah menyangka Valerias akan menyerangnya secara langsung. Dia dengan tergesa-gesa membuat pertahanan. Perisai es yang berkilauan terbentuk di sekelilingnya. Boom! Tabrakan energi yang dahsyat mengguncang seluruh aula. Gelombang kejut meledak keluar, membuatku terlempar. Aku membentur pilar dengan keras. Rasa logam yang manis memenuhi mulutku. Aku memuntahkan seteguk darah. Isi perutku terasa seperti telah diatur ulang. Aku mendongak melalui debu yang berputar-putar untuk melihat guru Valerias diselimuti energi hitam yang korup. Matanya bersinar merah jahat. Dia benar-benar telah dirusak, pikirku ngeri. Obrolan itu mengkonfirmasi ketakutan terburukku. Semuanya sudah berakhir. Guru telah sepenuhnya menjadi sisi gelap. Sarafina terluka. Kasihan sekali. Ethan, lakukan sesuatu. Kaulah penyelamatnya. Penyelamat. Dia bahkan hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Aktifkan perisai obrolan. Beri kami beberapa petunjuk. Sialan, saudaraku. Kau benar-benar telah jatuh ke dalam kegelapan. Sarafina menyeka setetes darah dari bibirnya. Ekspresinya lebih dingin dari 1000 musim dingin. Sebuah pedang panjang yang terbuat dari es kristal murni terbentuk di tangannya. Menyerahlah sekarang dan ikutlah denganku menemui Grandmaster. Hahaha. Valerias tertawa histeris. Energi gelap di sekitarnya bergejolak. Grandmaster, fosil tua itu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dunia ini akan segera menjadi milikku dan kalian semua. Dia mengulurkan tangannya ke depan. Sebuah cakar yang terbuat dari kegelapan pekat merobek udara, menerjang Sarafina dengan kekuatan yang mengerikan. Guru, awas! Aku berteriak. Jantungku berdebar kencang. Obrolan itu seperti air terjun teks. Kelemahan. Di mana kelemahannya? Periksa log obrolan. Novel itu mengatakan energi gelap lemah terhadap api matahari murni. Ethan, gunakan api. Kau memiliki afinitas api. Pikiranku langsung fokus. Benar, Ethan yang asli memiliki afinitas ganda api dan kayu. Aku lemah karena racun, tapi aku bisa mempertaruhkan semuanya dalam satu serangan. Hancurkan saja. Aku meraung pelan, memeras sisa kekuatan terakhir dari inti diriku dan mengubahnya menjadi energi api murni. Percikan api merah keemasan yang sangat terang menyala di ujung jariku. Kecil, tapi berdenyut dengan aura panas yang membakar. Serang. Aku menjentikan jariku. Percikan itu melesat di udara seperti ngengat kamikaze, mengarah tepat ke punggung Valerias. Valerias langsung merasakannya. Cakar gelapnya goyah, dan mata merahnya menatapku tajam. Kurang ajar, kau mencari kematian. Dia mengirimkan sulur energi gelap yang menjalar ke arahku. Aku mati, kupikir. Darahku membeku. Ethan, menghindar ke kiri. Teriakan itu terdengar. Aku bereaksi berdasarkan insting murni, melemparkan diriku ke kiri dengan putus asa. SS membantu. Sulur energi gelap itu menyentuh lenganku, meninggalkan luka bakar menghitam dan mendesis. Rasa sakitnya sangat menyiksa. Tetapi percikan api yang kuluncurkan berhasil mengenai eping aura gelapnya yang berputar.
TSS, rasanya seperti menjatuhkan air ke dalam minyak mendidih. Energi gelap itu mendesis dan mendidih, melepaskan kepulan asap berbau busuk. Valerias mengerang kesakitan. Serangannya tersendat untuk detik kritis lainnya. Sekarang, mata Master Sarafina berkilat. Insting bertarungnya sangat tajam. Dia tidak akan melewatkan kesempatan seumur hidup seperti ini. Penjara es. Pedang es di tangannya memancarkan cahaya yang menusuk bolang. Instante mengembang menjadi pilar es ajaib yang sangat besar. Dengan tekad untuk membekukan seluruh keciptaan, pedang itu langsung menerjang masa energi gelap yang bergejolak di dada Valerias. Waktunya benar-benar sempurna. Tidak, Valerias meraung kaget dan marah. Buru-buru mencoba membela diri saat energi gelapnya menyatu. Boom! Tabrakan dahsyat antara es dan kegelapan. Ledakan itu merobek aula, mengirimkan pecahan dan debu kemana-mana. Dua erangan kesakitan terdengar bersamaan. Master Sarafina terlempar ke belakang. Wajahnya sepucat kertas. Tapi Valerias lebih parah. Dadanya tertembus bersih oleh pedang es, meninggalkan luka beku menganga sebesar piring makan. Energi gelap mengalir darinya seperti asap. Kalian semua akan mati. Dia meraung seperti binatang buas yang terluka. Suaranya penuh racun, tetapi auranya terlihat melemah. Dia terluka parah. Tuan, aku bergegas mendekat, mengabaikan rasa sakit menyengat dan membantu Sarafina yang terhunjang-hunjang berdiri. Apakah Anda baik-baik saja? Aku Fen. Belum mati. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah bercampur serpihan es. Tetapi tatapannya tetap tajam, tertuju pada pusat awan debu. Intinya rusak, tetapi dia belum mati. Kita harus menghabisinya. Dia mencoba berdiri sendiri tapi tidak memiliki kekuatan. Aku akan melakukannya. Ekspresi ganas melintas di wajahku. Tendang dia selagi dia jatuh. Penjahat mati karena mereka bertele-tele. Seorang penyelamat yang tidak memastikan pembunuhan hanyalah mayat di masa depan. Aku mengambil sepotong es stalagmit yang bergerigi dan patah dari lantai dan terhunjang-hunjang menuju awan kegelapan yang berputar. Obrolan menyemangatiku. Ayo, Ethan, habisi dia. Serang dia. Tepat di ginjalnya. Kau bisa melakukannya. Bunuh bos terakhir. Kejar dia dasar bangsa tua Dai, teriaku, menggunakan seluruh kekuatan terakhir dari inti diriku dan mengubahnya menjadi energi api murni. Percikan api merah keemasan yang sangat terang menyala di ujung jariku. Kecil, tapi berdenyut dengan aura panas yang membakar. Serang, aku menjentikan jariku. Percikan itu melesat di udara seperti ngengat kamikaze, mengarah tepat ke punggung Valerias. Valerias langsung merasakannya. Cakar gelapnya goyah dan mata merahnya menatapku tajam. Kurang ajar, kau mencari kematian. Dia mengirimkan sulur energi gelap yang menjalar ke arahku. Aku mati. Kupikir, darahku membeku. Ethan, menghindar ke kiri. Teriakan itu terdengar. Aku bereaksi berdasarkan insting murni, melemparkan diriku ke kiri dengan putus asa. SS membantu. Sulur energi gelap itu menyentuh lenganku, meninggalkan luka bakar menghitam dan mendesis. Rasa sakitnya sangat menyiksa, tetapi percikan api yang kuluncurkan berhasil mengenai eping aura gelapnya yang berputar. TSS, rasanya seperti menjatuhkan air ke dalam minyak mendidih. Energi gelap itu mendesis dan mendidih, melepaskan kepulan asap berbau busuk. Valerias mengerang kesakitan. Serangannya tersendat untuk detik kritis lainnya. Sekarang, mata Master Sarafina berkilat. Insting bertarungnya sangat tajam. Dia tidak akan melewatkan kesempatan seumur hidup seperti ini. Penjara es. Pedang es di tangannya memancarkan cahaya yang menusuk bolang. Instante mengembang menjadi pilar es ajaib yang sangat besar. Dengan tekad untuk membekukan seluruh keciptaan, pedang itu langsung menerjang masa energi gelap yang bergejolak di dada Valerias. Waktunya benar-benar sempurna. Tidak. Valerias meraung kaget dan marah. Buru-buru mencoba membela diri saat energi gelapnya menyatu. Boom! Tabrakan dahsyat antara es dan kegelapan. Ledakan itu merobek aula, mengirimkan pecahan dan debu kemana-mana. Dua erangan kesakitan terdengar bersamaan. Master Sarafina terlempar ke belakang, wajahnya sepucat kertas. Tapi Valerias lebih parah. Dadanya tertembus bersih oleh pedang es, meninggalkan luka beku menganga sebesar piring makan. Energi gelap mengalir darinya seperti asap. Kalian semua akan mati. Dia meraung seperti binatang buas yang terluka. Suaranya penuh racun, tetapi auranya terlihat melemah. Dia terluka parah. Tuan, aku bergegas mendekat, mengabaikan rasa sakit menyengat dan membantu Sarafina yang terhunjang-hunjang berdiri. Apakah Anda baik-baik saja? Aku Fen. Belum mati. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah bercampur serpihan es, tetapi tatapannya tetap tajam, tertuju pada pusat awan debu. Intinya rusak, tetapi dia belum mati. Kita harus menghabisinya. Dia mencoba berdiri sendiri tapi tidak memiliki kekuatan. Aku akan melakukannya. Ekspresi ganas melintas di wajahku. Tendang dia selagi dia jatuh. Penjahat mati karena mereka bertele-tele. Seorang penyelamat yang tidak memastikan pembunuhan hanyalah mayat di masa depan. Aku mengambil sepotong es stalagmit yang bergerigi dan patah dari lantai dan terhunjang-hunjang menuju awan kegelapan yang berputar. Obrolan menyemangatiku. Ayo, Ethan, habisi dia. Serang dia. Tepat di ginjalnya. Kau bisa melakukannya. Bunuh bos terakhir. Kejar dia dasar bangsat tuatek. Dai, teriaku, menggunakan seluruh kekuatan terakhir dari inti diriku dan mengubahnya menjadi energi api murni.
Percikan api merah keemasan yang sangat terang menyala di ujung jariku. Kecil, tapi berdenyut dengan aura panas yang membakar. Serang, aku menjentikan jariku. Percikan itu melesat di udara seperti ngengat kamikaze, mengarah tepat ke punggung Valerias. Valerias langsung merasakannya, cakar gelapnya goyah, dan mata merahnya menatapku tajam. Kurang ajar, kau mencari kematian. Dia mengirimkan sulur energi gelap yang menjalar ke arahku. Aku mati, kupikir. Darahku membeku. Ethan, menghindar ke kiri. Teriakan itu terdengar. Aku bereaksi berdasarkan insting murni, melemparkan diriku ke kiri dengan putus asa. SS membantu. Sulur energi gelap itu menyentuh lenganku, meninggalkan luka bakar menghitam dan mendesis. Rasa sakitnya sangat menyiksa, tetapi percikan api yang kuluncurkan berhasil mengenai eping aura gelapnya yang berputar. TSS. Rasanya seperti menjatuhkan air ke dalam minyak mendidih. Energi gelap itu mendesis dan mendidih, melepaskan kepulan asap berbau busuk. Valerias mengerang kesakitan. Serangannya tersendat untuk detik kritis lainnya. Sekarang, mata Master Sarafina berkilat. Insting bertarungnya sangat tajam. Dia tidak akan melewatkan kesempatan seumur hidup seperti ini. Hentikan dia. Koordinat Gurun Utara, Jurang Jiwa. Ethan, kau adalah penyelamat yang terpilih. Gunakan darahmu. Bangkitkan itu. Banjir informasi itu dengan brutal dijejalkan ke otakku. Kutukan iblis, Jurang Jiwa, yang terpilih oleh takdir, darahku. Aorg Valeria tiba-tiba berteriak lebih keras. Cakar iblis di leherku tersentak, seolah-olah telah dicap dengan besi panas, mendesis dan berasap. Saat dia menariknya kembali, dia menatapku dengan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Hentikan dia. Koordinat Gurun Utara, Jurang Jiwa. Ethan, kau adalah penyelamat yang terpilih. Gunakan darahmu. Bangkitkan itu. Banjir informasi itu dengan brutal dijejalkan ke otakku. Kutukan iblis, Jurang Jiwa, yang terpilih oleh takdir, darahku. Aorg Valeria tiba-tiba berteriak lebih keras. Cakar iblis di leherku tersentak, seolah-olah telah dicap dengan besi panas, mendesis dan berasap. Saat dia menariknya kembali, dia menatapku dengan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Aura takdir itu sendiri. Tidak, apa kau ini? Tubuhnya yang rusak bergetar. Luka yang kutusuk dengan pecahan es kini memiliki sulur cahaya keemasan samar yang menggerogoti energi gelapnya. Obrolan pun meledak. Perlindungan plot WDF aktif. Darah Ethan memiliki efek pemurnian. Ayah takdir telah bergabung dalam obrolan, melambaikan tangan dengan gembira. Iblis tua itu ketakutan. Dia ketakutan. Ini adalah kesempatanku. Satu-satunya yang kudapat, Tuan. Sekarang aku meraung, dan dengan sisa kekuatanku, aku membanting pergelonan tanganku ke pecahan es yang masih tertancap di dadanya. Darah menyembur keluar, membawa kilauan keemasan samar dan memercik ke seluruh luka Valerius. Tidak, darah keemasan itu seperti asam, melarutkan wujud iblisnya. Valerius meronta kesakitan. Energi gelapnya dengan cepat menghilang. Sekaranglah waktunya. Cahaya dingin menyala di mata Sarafina. Dia memaksakan satu semburan kekuatan terakhir, menunjuk dua jari seperti pedang. Seberkas energi es yang sangat terkonsentrasi, seperti desahan kematian itu sendiri, melesat menembus udara dan menusuk pusat pusaran gelap di dahi Valerius. Tidak, dengan raungan pembangkangan terakhir yang putus asa, tubuh Valerius membengkak hebat, lalu meledak, hancur menjadi awan abu. Yang tersisa hanyalah lubang berasap yang dalam di lantai dan keheningan yang mendalam. Obrolan itu terdiam sesaat, lalu meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Kita menang. Iblis tua itu sudah tamat. Ethan adalah legenda. Sarafina adalah legenda. Penyelamat, kau pantas mendapatkan gelar itu. Bersinar terang. Kupikir aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku ambruk. Tubuhku menjerit kesakitan. Kehilangan darah membuat dunia berputar. Ethan, Sarafina berhasil menyerit dirinya ke sisiku dan memasukkan pil ke mulutku. Tetaplah bersamaku. Pil itu langsung larut. Arus hangat menyebar ke seluruh tubuhku, cukup untuk menjaga jantungku tetap berdetak. Tuan, obrolan itu, bisikku lemah. Kutukan iblis, jurang jiwa, dan takdir. Master Sarafinus menatapku dengan ekspresi rumit. Aku juga melihat mereka. Kata-kata emas itu, sepertinya ramalan itu benar. Bencana sebenarnya bahkan belum dimulai. Dia menatap ke utara. Matanya serius. Lao dan Ava, mereka melarikan diri. Tambahnya, suaranya berubah dingin. Mereka ancaman. Obrolan kembali hidup. Sial, mereka membiarkan kedua orang itu lolos. Misi utama diperbaharui. Temukan pembasmi iblis. Bos terakhir pasti Leo sisi gelap, kan? Ethan, cepat sembuh. Jalan penyelamat itu panjang. Penyelamat fantasi progresif. Aku mendukungmu. Wortel. Epilog. 3 bulan kemudian, tepi pinggang utara. Angin menusuk seperti silet. Aku menarik jubah tebalku lebih erat. Menatap ke jurang jiwa yang tak berdasar di hadapanku. Itu diselimuti kabut hitam yang sunyi. Inilah tempatnya, kata Master Sarafinus, berdiri di sampingku. Lukanya sebagian besar telah sembuh. Kutukan iblis terletak di dasar. Hanya orang yang membawa tanda takdir menggunakan darah mereka sebagai kunci yang dapat membangkitkannya. Dia menatapku. Apakah kau siap? Aku menarik napas dalam-dalam. Udara dingin menusuk paru-paruku, tetapi itu menjernihkan pikiranku. Aku siap. Aku mengangguk. Tatapanku tegas. Sebuah baris teks yang familiar melayang lewat. Lompat. Bab selanjutnya dimulai saat kau melompat. Perlindunganmu telah diisi ulang.
berulang. Kau akan baik-baik saja. Ayo Ethan, kau yang terbaik. Nasib dunia bergantung padamu. Ayo pergi. Mari kita lakukan ini. Senyum kecil menyentuh bibirku. Aku mengambil ancang-ancang dan melompat ke jurang gelap yang tak berujung. Di bawahku terbentang kutukan iblis, jalan yang belum selesai dari seorang penyelamat dan pertarungan memudar dengan pahlawan korup dunia ini. Tapi kali ini, aku bukan penjahat bodoh. Aku adalah Ethan Reed, penyelamat yang ditunjuk oleh obrolan. Jeritan mengerikan bergema dari dasar jurang jiwa yang berangin. Oh, ayolah, siapa sih yang melapisi dasar jurang dengan batu sungai? Aku jatuh tersungkur dengan sangat ceroboh. Hampir saja gigiku patah. Obrolan bergulir lebih cepat daripada kabut hitam yang berputar. Ilmu, apakah begini cara orang terpilih seharusnya masuk? Kirim ini ke kegagalan fantasi terlucu sekarang juga. Dia menginjaknya. Lihat tangannya. Aku perlahan menundukkan leherku. Telapak tanganku berlumuran sesuatu yang hijau dan berasap. Di sebelahnya, makhluk kecil berbulu menatapku dengan mata polos yang besar. Noda hijau yang sama di ujung ekornya. Aku diam-diam menyeka tanganku di atas batu. Oke, cukup sudah kalian. Apa salahnya menginjak kotoran? Itu membawa keberuntungan kan? Benar, menginjaknya berarti keberuntunganmu akan segera berubah. Makhluk berbulu itu, apakah aku lelehanmu bagimu? Akan datang. Kutukan iblis akan segera muncul. Tepat saat komet muncul, tanah mulai bergetar. Cahaya merah keemasan yang cemerlang menembus kegelapan, melesat langit. Cahaya itu berdenyut dengan aura kekuatan absolut dan sedikit rasa jijik. Cahaya itu memudar, menempatkan pedang merah tua. Rumbai-rumbainya berkelip-kelip, seperti nyala api, melayang di udara. Dua kata kuno terukir di bilahnya. Kutukan iblis, seperti yang kuduga. Momen pedang keren memilih tuannya. Sebuah suara tajam dan sangat sombong bergema di kepalaku. Ceh, ini dia. Energi spiritualmu selemah murid tahun pertama, dan darahmu berbau seperti obat basi. Apakah takdir menjadi buta, memilih orang hina sepertimu untuk menjadi penyelamat? Obrolan itu. Haha, pedang itu memanggangmu. Mau kau terima? Tunjukkan padanya siapa bosnya. Aku sarankan menyanyikan lagu We Are the Champions, atau mungkin lagu magis yang setara. Kepalaku berkejut. Aku mengabaikan roh pedang yang arogan itu dan meraih ke dalam mantelku, mengeluarkan salah satu wafer makanan yang diberikan oleh teman Sarafina. Yang ini rasa madu lavender, sebuah makanan lezat yang konon tak ternilai harganya di sekte itu. Saat wafer dikeluarkan, Demon's Bane mulai bergetar hebat. Cahayanya menyala terang. Wangtu, apakah itu baunya? Wafer penambah energi rasa madu lavender. Suara roh pedang itu meningkat beberapa oktav, dipenuhi dengan urgensi yang putus asa. Cepat, biarkan aku menciumnya. Tidak, biarkan aku mencicipi. Aku mengangkat alis, mengangkat wafer hanggi-hanggi. Cicipi, pedangmu, bagaimana kau akan mencicipinya? Bodoh, tekan wafer itu ke bilah pedang. Roh itu mendesak. Iblis tua Valerius itu tidak pernah memberiku sepotong permen pun. Dia hanya memaksaku makan energi gelap setiap hari. Aku sudah muak dengan itu. Aku melakukan apa yang dia katakan. Saat wafer madu lavender menyentuh bilah pedang, Demon's Bane mengeluarkan dengungan puas dan cahaya merah keemasan menyelimuti aku. Ding, selamat tuan. Host Anda telah diterima oleh Demon's Bane. Loyalitas roh pedang 100% dibeli dengan cemilan, keterampilan terbuka, konversi energi obrolan, 5 menit pengisian daya untuk 2 jam membasmi iblis. Aku menatap pedang itu yang masih dengan senang hati menjilati sari wafer dan tak kuasa bertanya, yakinkah kau pedang pembasmi iblis legendaris atau hanya pencinta kuliner yang diagungkan? Roh pedang itu merasa tersinggung. Apa salahnya menjadi pencinta kuliner? Seorang pencinta kuliner tidak akan pernah mengkhianatimu, yang mana lebih dari sebagian penyelamat yang kau sebutkan tadi. Yang bisa kukatakan untuk para munafik yang berbicara tentang menyelamatkan dunia sambil menusukmu dari belakang. Saat kami berdebat, teriakan khawatir bergema dari atas. Ethan, di mana kau? Itu Sarafina. Jantungku berdebar kencang. Sebelum aku bisa menjawab, aku mendengar pekikan binatang buas. Mendongak, aku melihat Sarafina dikelilingi oleh segerombolan makhluk bersayap gelap. Abyssal Bat. Pedang esnya efektif, tetapi jumlahnya terlalu banyak dan jubahnya sudah robek di beberapa tempat. Guru, kemari! Teriakku, mengaktifkan keterampilan energi obrolan baruku. Kutukan iblis melesat ke atas seperti komet yang menyala. Kelelawar kecil yang menyedihkan. Berani-beraninya kalian menunjukkan wajah kalian di hadapanku. Suara roh pedang menggema dimanapun energi apinya lewat. Kelelawar-kelelawar itu berubah menjadi abu. Sarafina mendarat di sampingku. Ketegangan di bahunya akhirnya mereda ketika dia melihat aku baik-baik saja. Tetapi ketika matanya tertuju pada noda yang masih kotor di telapak tanganku, secercah geli melintas di ekspresi dinginnya, dan ujung telinganya berubah menjadi merah muda samar. Wow! Guru Sarafina tersipu. Gunung es mencair. Peristiwa sekali dalam seabad. Sarafina, dia benar-benar berantakan. Tapi mengapa itu agak lucu? Aku merasakan kecanggungan tiba-tiba, dan dengan cepat menyembunyikan tanganku di belakang punggungku. Guru, mengapa Anda turun ke sini? Ini berbahaya. Sarafina memalingkan muka. Suaranya kembali dingin seperti biasanya. Tetapi dengan sedikit kehangatan, aku tidak bisa melewatkannya. Aku takut kau akan mati di dasar lubang, meninggalkan urusan penyelamatan dunia yang belum selesai. Bohong, dia hanya mengkhawatirkannya. Akui saja, jangan ditahan. Lakukan saja. Ethan menghampiri Ratu Es itu. Aku melirik obrolan, lalu ke telinga merah muda Sarafina, dan tiba-tiba jurang itu
itu tidak tampak begitu gelap dan suram lagi. 3 bulan kemudian, di gerbang puncak surgawi, Leo dan Ava berdiri di atas platform tinggi, menerima pujian dari para kultivator yang berkumpul, mengenakan pakaian putih, yang satu tampak gagah dan yang lainnya tampak sangat cantik. Mereka menceritakan kisah bagaimana mereka telah membunuh iblis Valerias dan menyelamatkan sekte, bertindak layaknya pahlawan. Saudara-saudara kultivator, Leo mengumumkan, suaranya menggelegar penuh kebanggaan. Ethan Reed bersekongkol dengan iblis dan telah jatuh ke jurang maut. Ava dan aku akan meneruskan warisannya dan melindungi dunia. Tepat saat itu, sebuah suara mengejek terdengar. Oh, meneruskan warisanku. Apakah warisan itu termasuk mengembalikan artefak gelap yang kau curi kepada Pangeran Iblis? Semua kepala menoleh untuk melihatku dengan penangkal iblis tersampir di bahuku, berjalan di jalan setapak dengan Sarafina di sisiku. Aku berpakaian santai, seringai teruk di wajahku. Di belakangku ada murid junior lain yang memegang sekantong camilan. Lily, karakter umpan meriam yang sudah lama ditinggalkan Leo. Wajah Leo dan Ava memucat. Ethan, kau belum mati. Ava menjerit, matanya langsung berkaca-kaca. Kakak senior, bagaimana kau bisa memfitnah kami? Kami melakukan segalanya untuk sekte ini. Fitnah, aku terkekeh, mengetuk pedang Demon's Bane, roh pedang. Putar rekamannya. Baik, suara pedang bergema untuk didengar semua orang. Percakapan yang jernih pun terjadi. Leo, sayangku, begitu kita membunuh Ethan dan menjebak Valerias, puncak surgawi akan menjadi milik kita. Jangan khawatir Ava, aku sudah memasukkan katalis iblis ke dalam teh Valeri. Mereka akan segera dirusak, lalu kita tinggal duduk santai dan menonton pertunjukannya. Dan itu Sarafina. Kurasa dia sudah tahu rencana kita. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Ketika rekaman selesai, seluruh plaza menjadi hening. Penghinaan publik di level yang benar-benar baru. Wajah Ava lebih hijau daripada tehnya. Leo, saat itu aku ketakutan. Inilah yang kita sebut eksekusi publik. Ava gemetar. Itu palsu. Kau memalsukannya. Palsu. Aku menunjuk ke langit di mana hanya aku bisa melihat komentar-komentar itu. Kenapa kau tidak bertanya pada mereka apakah itu palsu? Meskipun para kultivator tidak bisa melihat obrolan itu, kepercayaan diriku dengan kombinasi dengan ingatan mereka sendiri tentang perilaku Leo dan Ava di masa lalu sudah lebih dari cukup. Tangkap para pengkhianat, teriak seseorang, dan kerumunan orang menyerbu maju. Leo dan Ava berteriak dan mencoba melawan. Tetapi mereka dengan mudah ditaklukkan oleh jentikan pedang es Sarafina. Leo dan Ava dilemparkan ke penjara sekte. Tetapi aku tahu ini belum akhir. Obrolan itu sudah membocor bahwa Leo adalah wadah bagi benih iblis suci. Begitu terbangun, dia akan sepenuhnya menjadi sisi gelap dan mengaktifkan ritual penghancuran dunia. Kelemahan benih iblis ini adalah, dari semua hal, air mata seorang gadis berhati murni. Norak, itu terlalu klise. Apakah ini semacam novel romantis yang sentimental? Ethan, di mana aku harus menemukan gadis berhati murni? Awas, gadis berhati murni ada di sampingmu. Aku menatap Lily, yang saat ini sedang melahap sekantong permen tusuk, dan teremung. Hobi gadis ini hanyalah makan dan tidur. Bagaimana mungkin dia gadis berhati murni? Aku mengetahuinya hari itu Leo keluar dari penjara. Energi iblis mengalir darinya. Dia menatapku dengan mata gila. Ethan, kau telah menghancurkan segalanya. Sekarang aku akan membuat seluruh dunia membayar. Susunan penghancuran dunia mulai terbentuk. Langit menjadi gelap. Bahkan cahaya dari penangkal iblis tampak redup. Roh pedang berteriak di kepalaku. Cepat, ambil air mata gadis berhati murni. Kita kehabisan waktu. Aku panik ketika aku mendengar suara keras. Wah, tusuk permen terakhir Lilith jatuh dari tangannya ke tanah. Dia menatapnya, bibirnya bergetar. Lalu air mata mulai mengalir deras di wajahnya seperti keran yang rusak. Permenku, itu yang terakhir. Dia menangis dengan kesedihan yang mendalam karena kehilangan yang sebenarnya. Air matanya jatuh ke tanah dan mulai bersinar dengan cahaya keemasan samar yang kemudian melayang ke arah Leo. Energi iblis di tubuhnya langsung bergejolak dan dia mengeluarkan haulan kesakitan. Apa semua ini? Ini benar-benar berhasil. Air mata seorang pencinta makanan adalah air mata orang yang berhati murni. Leo, apakah aku tidak punya harga diri? Dikalahkan oleh sepotong permen di atas tik, aku menatapnya sebentar, lalu tersadar. Roh pedang. Sekarang penangkal iblis bergelora dengan cahaya keemasan, dan aku mengarahkan energi pemurniannya langsung ke dada Leo. Benih iblis yang tersembunyi di dalamnya dipaksa keluar dan hancur menjadi debu. Leo roboh. Energi darahnya hilang, matanya jernih untuk pertama kalinya selama beberapa bulan. Dia menatapku dan tersenyum pahit. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Adapun Ava, nasibnya bahkan lebih memuaskan. Dia melarikan diri di tengah kekacauan dan mencoba menemukan faksi iblis yang tersisa. Namun di tengah jalan, kantong bubuk racun yang dia buat bertahun-tahun lalu, tanpa sengaja pecah, tumpah ke seluruh wajahnya. Ketika dia ditangkap kembali, wajahnya yang dulu cantik kini bengkak, merah, dan penuh jerawat yang menyakitkan. Obrolan sepakat, karma itu kejam. Teh hijau berubah menjadi wajah seperti pizza. Dia benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Dihukum menyalin kitab suci selama 100 tahun, baik untuk kulit dan jiwa. Para penetua sekte menghukumnya untuk menyalin teks pemurnian selama seabad, dihalau disiplin. Dilarang pergi tanpa izinku, menatap bayangannya di cermin bronze, Ava diliputi penyesalan yang sangat dalam, tanpa batas. Dengan kekalahan Leo dan pemenjaraan Ava, krisis akhir dunia berhasil dihindari.
KKTS Surgawi menggelar acara besar untuk menobatkanku sebagai pedang sakti penyelamat dunia dan menyerahkan penangkal iblis kepadaku. Kepemimpinan sekte. Menghadapi kerumunan yang memuja, aku hanya melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Tidak, pendekar pedang terdengar seperti pekerjaan yang terlalu berat. Semua rapat dan urusan administrasi itu, aku lebih suka bermalas-malasan saja. Hahaha. Sang penyelamat menolak tangga karir perusahaan. Ethan, aku hanya ingin bersantai, bukan bekerja. Sarafina, aku bisa mendukungmu. Sarafina berdiri di sampingku, mendengar kata-kataku. Senyum langka terukir di bibirnya. Urusan sekte adalah tanggung jawabku. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Aku menatapnya, lalu ke Lily yang sudah memegang camilan baru dan menatapku dengan mata lebar. Lalu teringat roh pedang di sarungnya yang meminta lebih banyak wafer madu lavender. Aku bahkan teringat tuan muda konyol dari sekte penempaan yang kukenal, yang terus memanggilku kakak. Hidup seperti ini sebenarnya cukup bagus. Aku mengangkat penangkal iblis tinggi-tinggi. Aku menyelamatkan dunia, tetapi bukan untuk bergabung dengan perlombaan tikus. Mulai hari ini, aku dan kruku akan bepergian, melihat pemandangan, dan makan semua makanan terbaik yang ditawarkan dunia ini. Obrolan menjadi heboh. Hidup sang pendekar pedang suci. Tunggu, maksudku si pemalas agung. Kelompok santai telah resmi terbentuk. Harem sudah lengkap. Ratu Es, gadis pencinta kuliner, dan pedang yang sinis. Sempurna. Bertahun-tahun kemudian, sebuah legenda menyebar ke seluruh negeri. Legenda itu menceritakan tentang kelompok pengembara misterius yang dipimpin oleh seorang pendekar pedang suci yang membawa pedang legendaris. Ia selalu ditemani oleh seorang Ratu Es yang cantik, seorang gadis muda yang selalu mengemil, dan sebuah pedang yang terlalu banyak bicara. Mereka tidak berlatih atau mencari kekuatan. Mereka hanya berkelana, menikmati pemandangan dan kuliner lokal. Kadang-kadang, beberapa iblis kecil akan menghalangi jalan mereka. Pendekar pedang suci itu dengan santai mengayunkan pedangnya, dan iblis itu akan lenyap. Kemudian, kelompok itu akan duduk kembali di pinggir jalan, mengunyah permen tusuk dan minum minuman keras berkualitas tanpa beban sedikit pun. Suatu sore, di hutan bunga persik di gurun utara, aku bersandar di pohon sambil memperhatikan Sarafina menyeduh teh. Lily sedang mengejar kelinci merah muda. Roh pedang itu bersenandung dari sarungnya, dan tuan muda dari sekte pandai besi sedang mengutak-ngatik penemuan terbarunya, rak barbeque ajaib yang bisa berputar sendiri. Sebuah komentar melayang di depan mataku. Inilah hidup. Akhir yang bahagia. Dia mendapatkan gadis itu dan kehidupan yang baik. Ethan, aku adalah penjahat. Aku menyelamatkan dunia dan aku mendapatkan gadis itu. Tidak buruk. Aku tersenyum dan memasukkan kue bunga persik ke mulutku. Rasa manisnya meleleh di lidahku saat aku menatap pedang yang melayang dan wajah-wajah tersenyum orang-orang yang sekarang kupanggil keluargaku. Ternyata menjadi penyelamat bisa sangat mengagumkan. Tamat.